Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3768 Potensi Maksimum. Binglu juga mengertakkan giginya. Meskipun mereka memiliki keunggulan numerik, keempat monster-monster ini memiliki kulit kasar dan daging tebal, dan tubuh mereka sangat keras, dan mereka tampaknya memiliki kekuatan yang tidak ada habisnya. Jika mereka terus dikonsumsi seperti ini, meski mereka tidak digigit sampai mati oleh monster, mereka akan tetap dikonsumsi hidup-hidup. Semuanya, tunggu sebentar. Hanya dengan bekerja sama kita bisa punya peluang untuk menang. Jika kita berada dalam kekacauan sekarang, tidak ada yang bisa melarikan diri saat itu, dan semua orang akan mati. Binglu berteriak kepada semua orang. Faktanya, orang-orang suci ini juga tahu bahwa jika mereka masuk ke dalam kekacauan sekarang dan mundur, mereka pasti akan dibantai oleh binatang awan yang menginjak salju ini. Bertarung, bertarung. Para orang suci berteriak satu persatu, mata mereka bersinar merah, dan mereka mengeluarkan semua potensi mereka. Frostwolf memancarkan energi pedang satu demi satu, dan energi pedang ini kemudian berkumpul. Boom boom boom, lebih dari selusin orang suci mengeluarkan potensi terbesar mereka, dan setiap energi pedang menghantam monster awan yang melangkahi salju itu dengan keras. Binatang awan yang melangkahi salju itu meraung, dan semburan udara dingin terus keluar dari mulutnya. Tubuh orang-orang suci ini mulai tertutup es. Untungnya, para orang suci ini mempraktikkan teknik berbasis es, sehingga mereka memiliki ketahanan alami terhadap serangan dingin binatang awan melangkah salju. Jika ini adalah biksu yang mempraktikkan teknik lain, dia mungkin sudah dibekukan menjadi patung es sekarang. Namun, masing-masing energi pedang mereka dipenuhi dengan energi sedingin es. Jika mengenai Snow Cloud Beast, itu tidak akan menimbulkan banyak kerusakan. Kedua belah pihak memiliki ketahanan alami terhadap udara dingin. Tepat ketika Binglu, yang lain, dan empat monster-monster sedang gelisah, gelombang panas tiba-tiba menyapu mereka. Es dan api cocok. Gunakan api pamungkas ini untuk menyerang. Dev berteriak keras pada Binglu dan yang lainnya. Gelombang panas ini ternyata adalah bola api pamungkas yang diayunkan oleh Dev. Bahkan saat dia bertarung dengan monster tingkat 8 di alam kesengsaraan, Dev selalu mengamati Binglu dan yang lainnya. Binglu mengangguk, lalu berteriak dengan keras, "Saudari, es dan api cocok, bergembiralah." Selusin orang suci mengeluarkan potensi terbesar mereka satu per satu. Kemudian garis-garis kekuatan spiritual putih berkumpul dengan gila-gilaan di atas kepala bersama dengan lebih dari selusin pedang es. Bola api pamungkas itu terbungkus dalam kekuatan spiritual putih ini, seperti bola es, dengan api menyala di dalam hatinya. Segera setelah itu, kelompok energi spiritual ini dengan cepat menuju ke empat binatang awan yang melangkahi salju. Bang! Bola kekuatan spiritual ini meledak di depan empat monster-monster. Kemudian gelombang panas menyapu, dan lautan api langsung menelan binatang awan yang melangkahi salju itu. Raungan datang dari mulut binatang awan yang melangkahi salju. Bahkan ada bau terbakar yang terus keluar. Kesempatan telah tiba, pembunuh suci. Saat Binglu melihat ini, dia berteriak keras. Lebih dari selusin orang suci mengayunkan pedang es secara bersamaan, dan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul untuk membentuk pedang panjang yang besar. Pedang panjang itu melambai, dan langit dan bumi berguncang. Sikat, cahaya pedang langsung melewati lautan api, dan jeritan binatang awan melangkah salju juga berhenti pada saat ini. Ketika apinya berangsur-angsur menghilang, tubuh keempat binatang awan yang melangkahi salju telah terpisah. Perlahan-lahan, pedang besar itu perlahan menghilang. Pada saat ini, Dev juga mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan seluruh ruangan terhenti. Lalu cahaya putih memancar. Binatang awan yang melangkahi salju di alam kesengsaraan tingkat 8 dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah manik yang memancarkan kabut putih melayang di udara. Ramuan binatang buas. Melihat manik-manik itu, Dev dapat melihat bahwa itu adalah ramuan binatang dari binatang awan salju. Di dalam pil binatang ini, masih ada semburan cahaya dingin yang memancar keluar. Dev memegang ramuan binatang buas di tangannya, dan rasa dingin yang menggigit menyebar ke seluruh tubuhnya. Anda tahu kekuatan Dev saat ini, dia sama sekali tidak takut dingin, apalagi dia masih memiliki sumber api. Ramuan binatang buas dari binatang awan melangkah salju benar-benar bagus.
Dev langsung melemparkan ramuan binatang dari binatang awan salju ke dalam ring penyimpanan. Bab 3769, Manusia lebih menakutkan dari monster. Bing Lu juga memimpin orang-orang untuk mengumpulkan ramuan binatang dari 4 binatang awan yang melangkahi salju. Monster yang sangat langka ini, ramuan binatang buas sangat berharga. Oke, ayo cepat pergi. Tidak disarankan berlama-lama di sini, tapi kamu harus energi untuk perjalanan ke depan. Dev berkata kepada banyak orang suci. Lagi pula, tidak ada orang yang mencari jalan di belakang, jadi saya tidak tahu bahaya apa yang ada. Bing Lu dan yang lainnya mengangguk, lalu melanjutkan bergerak maju bersama Dev. Tidak lama setelah Dev dan yang lainnya pergi, Mu Yao tiba bersama orang-orang dari keluarga Mu. Melihat mayat tergeletak di tanah, semua orang di keluarga Mu merasa mati rasa. Paman Mu, ini adalah mayat murid istana Guanghan, serta para kultivator biasa yang tertipu. Saya khawatir tidak satu pun dari mereka yang selamat. Seorang anggota keluarga Mu berkata pada Mu Yao. Mu Yao sedikit mengernyit dan ekspresinya menjadi serius. Kita bahkan belum mencapai titik ekstrimnya, tapi sudah banyak orang yang mati, mereka pasti menemui sesuatu yang mengerikan, atau mungkin monster. Apa yang terjadi hingga menyebabkan begitu banyak orang meninggal? Teruslah berjalan semuanya, harap berhati-hati. Mu Yao memimpin semua orang maju dan segera menemukan binatang awan melangkah salju yang mati secara tragis. Binatang awan yang melangkah salju, ini adalah binatang awan yang melangkah salju. Ketika keluarga Mu melihat binatang awan melangkah salju, mereka semua berteriak kaget. Lagi pula, monster jenis ini sudah bertahun-tahun tidak terlihat, dan beberapa orang mengatakan ia telah punah. Begitu banyak binatang awan melangkah salju yang terbunuh, dan ramuan binatang buas juga diambil. Mungkinkah orang-orang suci dari istana Guanghan yang melakukannya? Mu Yao memandangi mayat binatang awan melangkah salju dan merasa sedikit gugup di dalam hatinya. Jika binatang awan melangkah salju ini benar-benar dibunuh oleh orang suci dari istana Guanghan dan Dev, maka kekuatan orang-orang ini tidak boleh diremehkan. Paman Mu, seharusnya orang-orang suci dari istana Guanghan yang melakukannya. Bagaimanapun, hanya mereka yang ada di depan kita. Sepertinya tebakan wanita tertua benar. Penguasa istana-istana Guanghan diam-diam mengembangkan gadis suci, mungkin karena dia ingin bersaing dengan keluarga Mu kita. Istana Guanghan ini baru saja dimulai. Istana ini bergantung pada keluarga Mu kami, tetapi tidak menyangka akan berkembang secara diam-diam di balik layar. Kata seorang anggota keluarga Mu. Tidak peduli bagaimana istana Guanghan berkembang, mereka tidak bisa menjadi lawan keluarga Mu kami. Keluarga Mu kami telah berkembang selama ribuan tahun, dan istana Guanghan baru saja dimulai. Setelah ini, saya akan melapor langsung ke kepala keluarga dan menghancurkan istana Guanghan. Setelah Mu Yao selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan semua orang melanjutkan. Dev dan yang lainnya bahkan tidak tahu bahwa orang-orang dari keluarga Mu mengikuti mereka, semakin dekat ke tiang. Namun saat mereka hendak mencapai tiang, sederet jejak kaki muncul di atas salju putih. Jejak kakinya sangat jelas, terlihat jelas baru saja diinjak, jika diinjak sedini mungkin pasti tertutup salju tebal. Tuan Dev, apakah ada yang sampai di sana lebih dulu? Bing Lu melihat jejak kaki itu dan bertanya dengan gugup. Dev tidak berbicara, tetapi berjongkok dan melihat jejak kaki itu dengan hati-hati. Dia dengan lembut menyentuh jejak kaki itu dengan telapak tangannya, dan sejumlah besar kesadaran spiritual langsung melonjak ke arah jejak kaki itu. Lan Yingying, yang sedang berjalan keras di depan, tiba-tiba dikelilingi oleh kesadaran, dan seluruh tubuhnya menjadi gugup. Dia terluka, dan dia berhasil melarikan diri dari mulut binatang awan melangkah salju, tapi sekarang dia tidak ingin menjadi sasaran lagi. Lan Yingying tidak tahu siapa yang mengincarnya, tetapi dia tahu bahwa begitu dia ditangkap, tidak perlu memikirkan konsekuensinya. Sebagai seorang kultivator wanita, jika Anda terluka dan tertangkap, yang menanti Anda adalah penghinaan tanpa akhir. Lan Yingying mengertakkan gigi dan berjalan ke depan dengan putus asa selama dia memasuki wilayah kutub, mungkin masih ada harapan untuk bertahan hidup. Lagi pula, ada banyak bahaya di daerah kutub, dan terdapat berbagai jenis monster. Lan Yingying lebih suka menghadapi monster daripada biksu lainnya. Seringkali manusia lebih menakutkan daripada monster. Bab 3770, cepat selamatkan orang.
Itu dia masih hidup. Dev menarik kesadarannya, dengan keterkejutan yang mendalam di wajahnya. Dia tidak menyangka Lan Yingying akan melarikan diri dari mulut binatang awan salju. Tuan Dev, siapa itu? Bing Lu bertanya dengan cepat. Orang yang bertanggung jawab atas kantor pendaftaran Istana Guanghan di kota Nanjing, Lan Yingying. Kata Dev. Saudari Yingying, dia masih hidup. Setelah mendengar ini, Bing Lu tampak sedikit bersemangat. Ayo cepat pergi. Kita harus menghentikannya sebelum dia memasuki kutub. Dengan kondisinya saat ini, dia pasti akan mati jika memasuki kutub. Setelah Dev selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba menghilang. Dengan menggunakan langkah pembengkokan api, dia berada beberapa mil jauhnya dalam sekejap. Setelah melihat ini, Bing Lu dan yang lainnya buru-buru mengejarnya. Lan Yingying merasa ada seseorang yang mengejarnya, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berlari ke depan sekuat yang dia bisa. Tapi aura di belakangnya semakin dekat, jadi Lan Yingying hanya bisa berbalik tiba-tiba dan menamparnya dengan satu telapak tangan. Ledakan, salju yang berterbangan menyapu langit, ini adalah serangan sengit Lan Yingying. Dev mengendurkan telapak tangannya dan dengan mudah menyelesaikannya. Nona Lan, ini aku. Dev berkata cepat. Lan Yingying menghela nafas lega saat dia melihat itu adalah Dev. Tapi dia tidak tahu bahwa Dev datang bersama orang suci dari Istana Guanghan. Apa yang kamu lakukan di sini? Lan Yingying sangat terkejut, lagi pula, dengan kekuatan Dev, dia akan mati jika sampai di tiang. Terlebih lagi, bagaimana Dev melewati wilayah binatang awan melangkah salju. Suster Yingying, saat ini, Bing Lu dan yang lainnya juga tiba. Melihat Bing Lu dan yang lainnya, Lan Yingying benar-benar lega, namun, saat dia rileks, Lan Yingying langsung merasa pusing dan pingsan. Tadi dia hanya menahan dengan satu nafas, tapi sekarang Bing Lu dan yang lainnya ada di sini, Lan Yingying menjadi santai. Dev melangkah maju untuk memeriksa Lan Yingying dan berkata dengan sungguh-sungguh, dia terluka parah dan harus dirawat tepat waktu. Tuan Dev, kita akan memasuki daerah kutub. Apalagi tertutup salju dan tidak ada syarat untuk perawatan. Bing Lu melihat sekeliling dan berkata, kalian semua berkumpul untuk menahan angin dingin. Saya akan segera mengobati lukanya. Kalau nanti, dia akan benar-benar mati. Organ dalamnya sudah basah kuyup oleh udara dingin. Dev meminta Bing Lu dan orang suci lainnya untuk membentuk lingkaran, lalu menggunakan nafasnya untuk menahan angin dingin di sekitar mereka. Bing Lu segera mengatur selusin orang suci untuk berkumpul di sekelilingnya, dan kemudian aura melonjak keluar dari tubuhnya. Selusin aura berkumpul untuk membentuk perisai pelindung, melindungi Lan Yingying di dalam. Tetapi ketika Dev hendak memulai pengobatan, dia tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia merasakan sekelilingnya dengan waspada. Rusak, ada yang mengikuti kita harus pergi. Dev memperhatikan seseorang mengikutinya. Dia menduga dia berasal dari keluargamu, jadi dia menjemput Lan Yingying. Jika mereka terus berobat di sini, ketika keluargamu datang, mereka takut tidak ada yang bisa pergi. Ketika Bing Lu dan yang lainnya mendengar hal tersebut, ada yang mengikuti mereka segera mengatur nafas, membangkitkan semangat, dan berjalan cepat menuju kawasan kutub. Setelah melewati penghalang, Dev dan yang lainnya memasuki wilayah kutub. Namun pemandangan di kawasan kutub sama dengan di tempat lain. Seseorang telah menggunakan formasi di wilayah kutub ini. Meskipun formasi tersebut sekarang sangat lemah hingga hampir tidak ada, ketika saya melangkah ke sini, saya masih merasakan aura yang berbeda, seolah-olah saya telah melewati penghalang tertentu. Kata Dev dengan sedikit cemberut. Ya, saya juga merasakannya. Sepertinya ketika saya masuk, ada sedikit perlawanan, seolah-olah penghalang formasi menghalanginya. Bing Lu mengangguk dan berkata, cepat pergi, cari tempat terpencil, dan obati Nona Lan dulu. Dev menggendong Lan Yingying dan berjalan menuju sebuah bukit kecil. Bukit itu tertutup salju tebal, seperti kuburan besar. Bersambung.